Rider, selamat datang di 76 Rider Podcast. Ini adalah podcastnya penggemar ekstrim sport. Nyali aja gak cukup. Episode ke-18 ini bakal spesial banget karena kita tuh gak kedatangan satu orang aja. Saya kedapatan dua cowok, dua jawara downhill Indonesia yang namanya itu udah sering banget kita dengar di podium. Yang pertama, langsung aja ya namanya ya, Hoiful Mukib. Dia ini adalah seorang pemenang medali emas Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Dan kemudian ada juga yang gak kalah tangguh, ada Meireza Rifki. Dia ini yang baru aja menyabet gelar juara di National Championship Junior 2023. Wih, keren banget. Jadi dua bintang lintasan yang selalu menggebrak dengan kecepatan dan juga teknik mereka ini udah ada di sini. Langsung aja kita panggil, kita undang buat ngobrol-ngobrol yang seru. Kita langsung aja sapa Hoiful Mukib dan juga Meireza Rifki. Halo. Halo Mbak Hai. Justin, apa Apa kabar? kabar? Baik. Baik. Oke, ini aku manggilnya Mas Mukib sama Rifki ya. Ya, Alright. Kalian sekarang lagi ada di satu kota? iya. Ya, sekarang ada di satu kota Jepara. Jepara Pride ya. Iya. Jepara lagi musim apa guys? Sekarang sih musim- musim hujan. Oh, musim hujan. Ya. Wih, alhamdulillah jadi nggak begitu panas ya di Jepara ya. Ya, Ya. sekarang nggak terlalu panas ya, soalnya beberapa kali udah turun hujan, jadi aman Jepara, tidak Asik. panas. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru ya seputar ya perjalanan karir kalian lah ya. Yang pertama nih buat kalian berdua, buat Mas Mukib dan juga Rifki, aku pengen tahu untuk awalnya kalian bisa tertarik sama dunia downhill itu gimana sih? Apakah langsung suka atau awalnya cuma iseng-iseng aja, coba-coba aja? Kalau saya sih awal mulanya itu tertarik di dunia downhill. Saya kan sebelumnya di kejuaraan BMX ya, di balap sepeda BMX, terus saya tertarik pada downhill sih mulanya lihat teman seperjuangan saya dari BMX, dia sudah mulai mengikuti kejuaraan downhill tingkat nasional maupun internasional, yaitu diperkenalkan di downhill itu sama kakaknya Jambul. Nah, namanya Abrori awal mulanya itu. Terus saya tertarik dan saya ditarik sama tim 76 Rider di tahun 2009. Berarti udah berapa tahun nih? Ya, 15 tahunan. Tahun ya. Mantap. Terus. Terus selanjutnya di tahun 2009 saya ikut di kelas main sport. Jadi saya tidak langsung ke klasmen elit, jadi saya 1 tahun 2 tahun mengikuti di kejuaraan atau di kelas main sport. Saya menjuarai juara nasional di kelas main sport. Terus setelah itu di tahun 2011 saya baru naik di kelas main elit. Jadi di tahun 2009 ya awalnya. Yeah. Langsung tertarik sama dunia downhill tuh. Iya, saya tertarik kan dengan menantangnya adrenalin. Saya sudah mengikuti kejuaraan di BMX, terus di kejuaraan downhill lebih ekstrim lagi. Saya lebih menantang di obstacle seperti drop maupun double jump dan obstacle lainnya. Jadi pas dikenalin sama kakaknya Jambul langsung tertarik ya. Iya. Baik. Nah, kalau Rifki gimana nih awalnya tertarik sama dunia downhill? Awalnya saya juga dari BMX, terus tahun di 2020 kayak 21 saya diajakin latihan downhill sama Mas Sulil, terus latihannya bareng juga sama Mas Mukib, Mas Jambul, dan saya ditarik juga itu ke 76 tim. Oke, jadi pertama kali langsung tertarik, bukan iseng-iseng ya? Ya, awalnya nyoba-nyoba, terus latihan, terus tertarik gitu.
Oke, pas nyobain downhill nih, ada nggak sih kalian tuh yang ngerasa, wah ini nih aku banget nih gitu. Ada yang bikin kalian ketagihan nih di dunia ini. Ada nggak ngerasa kayak gitu? Kalau aku sih awal mulanya latihan di downhill pastinya satu kali latihan pasti ada jatuhnya, Mbak. Ya, Nah, pasti ya. terus dengan keseruan jatuh, terus seneng sama teman-teman pada latihan kok eh, bermain downhill seru gitu. Mhm. Terus aku coba latihan turun beberapa kali dan akhirnya bisa mendapatkan apa feel dari start sampai finish tidak jatuh ya. Itu membuat aku apa seneng bermain di downhill. Ketagihan yang ngerasa Ya, ini dia aku banget. Itu berarti di tahun di tahun 2009. 2009 itu. Iya. Jadi Berarti ya. awal mulanya ya jatuh itu pasti satu run jatuh, run kedua jatuh. Tapi jatuh itu malah bikin jatuh cinta ya. Iya. Jadi apa lebih penasaran gimana Aha, sih cara bermain downhill ini terus iya. berlatih terus menerus sampai sampai akhirnya dapat feel tidak jatuh dari start sampai finish. Hmm. Kalau Iya. Rifki gimana Rifki? Ya seperti yang dia omongkan Mas Mukim sama gitu. eh Feel-nya tuh lebih dapat gitu, lebih seru, menantang gitu. Jatuh-jatuh juga di awal ya pasti ya. Ya pasti. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu kan biasanya ada nih ya dorongan-dorongan selain dari diri sendiri gitu kan. Siapa sih yang paling mendorong kalian buat akhirnya serius di dunia downhill gitu? Keluarga kah, teman-teman kah, atau mungkin ada mentor khusus? Kalau aku sih pasti eh, teman-teman awal mulanya ya. Kalau dari keluarga mungkin sedikit takut karena di dunia downhill kan turun gunung pastinya Ya, keluarga khawatir was-was ya. lah ya khawatir. Terus mulai yang mendorong teman, ayo ini seru Mhm, di balap sepeda downhill. Pasti kalau mhm, menang gimana asik lah kalau menang. Terus seneng mhm, pastinya. Nah, mhm. awal mulanya ya itu dari teman dorong ingin ayo maju untuk prestasi ke depannya biar lebih baik. Mhm, mhm, mhm. Jadi teman-teman duluan yang ngedorong akhirnya Mas Mukib ini serius di dunia downhill ya. Kalau Rifki? Kalau saya itu dari kayak mas-mas saya, senior-senior saya apa mendukung lah. Terus kalau dari keluarga ya itu takut. Khawatir ya. Ya khawatir, khawatir. Takut anak gantengnya ini nanti kenapa-kenapa gitu ya. Takut lecet nanti. Ah, aduh. Nah, tapi kalian masih ingat nggak sih balapan pertama kalian itu waktu apa? Sama gimana rasanya gitu pas di garis start pertama kali? Awal mulanya ikut event pertama kali itu di Jember ya. Di Jember. Jember. Ya, Jember. Terus aku 2010. 2010. Ya. Oke. Terus Hmm. pertama kali start itu pasti nervous kan. Iya Ya. dong, Pak. Ah. Terus lihat pas waktu latihan ngelihat senior-senior pada kenceng terus pada loncat. Mhm. Terus waktu setelah start dilepas, aku coba yang obstacle itu aku loncat. Mhm. Nah, aku loncat ternyata eh, beresiko. Akhirnya aku out ke sebelah tebing. Nah, terus Mhm. aku coba lari ambil sepedanya, eh, aku eh, kejar sampai finish. Akhirnya dapat di posisi keempat. Hmm. Nah, membuat Tapi aku seneng itu. mm-mm. Tapi pastinya waktu di garis start pertama kali itu rasanya grogi banget ya. Iya, Iya. pastinya nervous Kayak, sih. aduh bisa nggak pressure-nya gede banget nih gitu ya. Tapi apa Iya. yang akhirnya yang dilakukan sama Mas Mukib waktu mengatasi apa rasa nervous grogi di garis start pertama kali itu? Ya, pemanasan itu juga membuat nervousnya sedikit berkurang. Hmm. Terus waktu
mau start, kita mencoba untuk menenangkan diri biar kita waktu start tidak terlalu eh, jantungnya tidak terlalu berdebar-debar. Kayak jatuh cinta mau ketemu sama Iya. siapa gitu ya. Ya. Kalau Rifki gimana Rifki? Ceritain Eh, dong rasanya pas di garis start pertama kali pas pertama kali apa ya balapan lah. Pertama kali ikut downhill juga itu pastinya di start nervous gitu kan. Ah, Terus kayak balapannya kan sendiri, jadi lawannya diri sendiri. Kalau BMX kan apa orang 8 kan, jadi ada mm, lawannya gitu. oke. Nah mengatasinya jadi gimana supaya nggak grogi? Teriak-teriak kah? Loncat-loncat kah? Tarik nafas aja. Tapi nggak sampai mules ya? Kadang bikin mules, kadang pengen kencing gitu. Beser. Oke. Nah, waktu masih jadi pemula nih, Mas Mukib sama Rifki ya, kesulitan yang paling kalian hadepin yang masih diingat ya, itu apa? Apakah soal teknik, fisik, atau bahkan mental nih yang paling susah dihadapin? Kalau aku sih waktu pemula, Mm-mm. kesulitan yang aku alami waktu di obstacle pastinya di cornering. Karena untuk cornering emang kalau di dunia downhill pertama kali emang susah, seperti Mm. berem, terus tikungan yang tidak ada beremnya itu sangat sulit bagi pemula, bagi aku waktu dulu masih Mhm. pemula. Terus kalau di obstacle seperti eh, drop maupun double jump itu udah terbiasa kalau anak BME. Hmm. Nah, jadi kalau untuk obstacle drop maupun double jump itu tidak ditakuti untuk pemula waktu dulu saya. Terus untuk selanjutnya kalau dulu itu waktu pemula pastinya di obstacle rock garden. Oke. Nah, waktu pemula di rock garden itu sangat takut karena waduh ini kalau licin terus nanti kalau tergelincir kena batu gimana. Hmm. Terus lama kelamaan jadi udah terbiasa jadi lebih fokus di rock garden terus lebih kenceng karena kalau di rock garden kalau terlalu pelan mungkin lebih susah ya daripada kenceng. Hmm. Itu sih Jadi Kak. lebih khawatir soal teknik yang juga akhirnya ngefeknya ke mental ya? Iya, iya benar. Ya, Iya, gara-gara tekniknya belum menguasai jadinya kayak takut-takut gitu kan ya. Iya, ya. Kalau Rifki, kesusahan yang Ya, paling dihadapin waktu jadi pemula? teknik-teknik aja sih kayak bermnya kayak kurang cepat, terus jalannya yang bisa diluruskan yang mana gitu belum tahu Hmm, gitu. hmm, gitu. Ada nggak Iya, momen lucu atau yang failed gitu yang kalian inget banget waktu masih belajar downhill? ada pas pertama balapan saya dari start sampai finish lupa itu ngoper-ngoper. Oh ya? Ya, Terus jadi gimana dong? jadi apa pedalingnya nguitik enteng gitu. terus, enteng itu artinya. Terus kalau Mas Mukib, momen lucu atau yang failed gitu? Hampir sama sama Rifki sih. Kalau dulu awal mula kan pastinya eh, gear gear posisi start sampai finish pasti lebih enteng kalau untuk pedaling. Nah, Mhm. itu yang buat speed aku tidak bisa kenceng dari yang lain. Pasti Oh, posisi pasti ke 6 itu nggak bisa 5 besar. Terus oke. selanjutnya ke depannya, wah ini udah tahu gimana cara bermain downhill. Terus Heeh. akhirnya tahu untuk pemindahan gear sebelum berem maupun sesudah berem. Terus akhirnya ke depannya sudah lihai lah di pengoperan atau pengoperan RD-nya itu. Heeh. Udah di luar kepala ya Mas ya. Iya. Sekarang feelingnya udah main banget. Mm-mm. Tapi nih ya, Mas Mukib nih, sebagai yang sudah senior banget, kalau bisa balik ke masa lalu nih, Mas Mukib, Iya. nasihat yang pengen dikasih ke Mas Mukib zaman muda, zaman Iya.
baru-baru mulai downhill itu apa? Halo, Mukib, waktu zaman muda seharusnya kamu harus bisa ninggalin waktu sama-sama rider se-elit kamu. Ah, Iya, 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 iya. Kadang-kadang kita tuh harus ngobrol sama diri kita diri yang sendiri. masih muda gitu ya kan. Iya, Tapi akhirnya yang muda ini sekarang kalau ngelihat Mas Mukib yang zaman sekarang, yang udah senior kayak gini, wah pasti bangga banget. Kalau Rifki pengen ngomong apa nih sama Rifki di masa lalu, di masa zaman-zaman awal mulai downhill? Apa ya? Halo waktu Rifki, pemula itu, waktu pemula, Rifki. hai diriku yang dulu, Dor, Ah, apa ya? PR nih kayaknya buat Rifki nih, Iya. PR ya. PR ya. Nanti harus Iya. harus absen update lagi sama 76 Rider apa nih pesan-pesannya buat Rifki di zaman muda dulu ya. Oke, sekarang pertanyaannya buat Rifki karena pertanyaannya masih banyak ya. Buat Iya. Rifki dulu nih ya. Tantangan terbesar yang kamu hadapin nih Rifki dalam aktivitas downhill sekarang ini tuh apa aja dan bagaimana cara kamu mengatasinya, Rifki? Dan tantangan saat ini ya tahun depan saya sudah di Menelit dan dengan Mas Mukib, Mas Jambul, pastinya harus latihan keras dan Mhm. konsisten. Ya bisa mengikuti jejaknya Mas Mukib sama Mas Jambul lah. Yeay. Nah, ini kan kamu sekarang lagi jadi salah satu atlet junior yang lagi naik daun nih. Boleh ceritain nggak sih gimana rutinitas latihanmu belakangan-belakangan ini nih? Kalau untuk belakang-belakang ini, kemarin saya mempersiapkan untuk PON Hmm. dan sebelumnya saya habis cedera lama. Oh, apa Ya, tuh? dari 2023 eventnya yang kemarin Ternadi. Saya 2023? saya mengalami crash Mhm. dan tangan saya itu tangan kiri saya sikunya dislokasi. Tapi sekarang udah oke ya? Ya, alhamdulillah lumayan. Oke. Alhamdulillah. Ya. Terus, jadi kamu sekarang latihannya belakangan ini dikencengin lagi atau emang udah kenceng atau gimana? Atau overload nih jadwalnya? Ya, dikencengin lagi. Mhm. Saya kan feel-feelnya harus kembali lagi. Soalnya baru 1 bulan ke track downhill kan. Oh, Jadi jadi feel-feelnya agak kurang gitu. harus mulai apa adaptasi lagi ya, harus Ya, dibiasain dulu adaptasi. lagi ya. Iya, Hmm. Rifki, ada nggak sih sosok mentor kamu gitu atau panutan yang kamu ikutin di dunia downhill tuh? pastinya kayak di pembalap Eropa-Eropa gitu ya. Hmm. Itu panutan ya. Kalau Ya, sosok mentor, mentor tuh apa ya? oke, kalau panutan deh, Ya. panutan kamu gitu ya. Siapa? Boleh boleh disebutin nggak panutan kamu siapa nih? Yang dari Eropa? Satu aja. Lutz Bruni ya. Lutz Oke. Bruni. Ya. Mereka berperan banget nggak sih? Dia berperan banget nggak sih dalam eh, apa ya, menginfluence perkembangan karir kamu nih? Ya, dari kayak gayanya sepeda, mainnya sepeda gitu. Mhm. Itu ya. Ya, Jadi kamu apa namanya itu menginovasi dari gaya-gayanya dia gitu ya. iya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi tanya-tanya sama Mas Mukib nih. Mas Ya. Mukib, downhill ini kan butuh banget ya stamina dan juga mental yang kuat gitu, fisik juga gitu kan. Gimana Mas Mukib ini tetap menjaga semuanya itu tetap optimal ketika persiapan kompetisi besar, Mas? Oh iya, kalau menurut saya sih dengan persiapan mental maupun fisik kita kalau dari aku sudah saya planning ya. Mungkin dengan periodisasi dari awal Januari sampai
eh, pertandingan maupun event-event yang banyak udah dipersiapkan, mulai dari persiapan umum, persiapan khusus, sampai di kompetisi. Nah, itu sudah saya persiapkan mulai awal dari endurance, terus skill, teknik, mental, semua atau nutrisi itu sudah saya siapkan dari awal mula dari Januari sampai ke akhir pertandingan. Jadi dengan periodisasi, dengan planningan latihan fisik yang mumpuni, mungkin pasti akan mendapatkan hasil yang baik lah di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Oke, untuk supaya fisiknya kuat, stamina mentalnya juga kuat, itu apa aja yang dilakukan, Mas? Nge-gym pas lari Ya, kah? Jalan ya. kah? Apain? Kalau untuk latihan sih pastinya endurance pakai sepeda itu pasti. Terus untuk latihan gym 1 minggu 2 kali. Oke. Terus untuk latihan sprint juga harus dilatih. Terus untuk latihan skill di track BMX maupun di track downhill itu 1 minggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Oke, berarti dengan performa fisik itu tadi bikin akhirnya mentalnya juga sehat ya, Mas ya? Ya, dengan kekuatan fisik yang kita punya itu akan atau lebih lebih nyatu ke mental kita. Jadi Mm-mm. lebih 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 kuat komplit mental lah kita, ya. ya lebih komplit gitu itu. Ya. Mm-mm. Mas Mukib, apa sih perbedaan utama yang Mas Mukib rasain ya ketika balapan di Indonesia sama di luar negeri itu? Ada nggak? Apakah lebih ke medannya, level kompetisinya, atau atmosfer penontonnya itu ada yang beda nggak, Mas? Kalau aku sih dari event nasional sampai internasional, mungkin kalau di nasional lebih lebih kita lebih tenang dengan kondisi cuaca maupun kondisi treknya yang tidak terlalu ekstrim. Kalau kita lebih ke event internasional itu mulai dari treknya, terus cuaca suhunya sampai beberapa event yang tinggi maupun event yang besar itu mempengaruhi mental kita. Karena Hmm. untuk di sana, untuk treknya itu lebih ekstrim daripada di Indonesia. Hmm. Terus untuk suhunya kita harus penyesuaian juga kalau di sana. Kalau di sana lebih dingin, kalau Hmm. tidak terbiasa mungkin kita mempersiapkan apa yang kita butuhkan sebelum mengikuti race. Oke, berarti lebih yang ke cuaca sama ke treknya ya, Mas ya? Iya, Perbedaan paling dirasain ya. iya yang paling dirasain itu kalau di Indonesia sama di eh, Eropa maupun di luar negeri itu cuaca sama treknya. Mm-mm. Nah, untuk menghadapi tekanannya sendiri nih ketika balapan di internasional nih, Mas Mukib, ada nggak trik mental buat ngontrol stres sebelum balapan besar gitu? Pastinya kalau internasional kan pressure-nya juga lebih besar ya daripada di Indonesia. Iya, kalau Mm-mm. di internasional mungkin dengan mental kita yang kita bawa dari Indonesia mungkin ada beberapa persiapan, mungkin persiapan mental dari fisik maupun mental feeling kita dalam menghadapi di track yang diselenggarakan di Eropa. Jadi Mm-mm. ada beberapa track yang emang kita tidak bisa lewati dengan kondisi kita tidak pernah mengikuti kejuaraan internasional, terus kita kan lebih ke belajar lagi. Terus untuk mental kita juga agak sedikit down. Mungkin kita kalau aku lebih lebih konsisten dalam melakukan latihan demi latihan waktu free practice gitu. Oke, jadi lebih efektif ya.
Yang namanya support system nih pasti penting banget buat Mas Mukib juga ya, buat setiap Iya. setiap atlet gitu ya. Nah, gimana nih kalau peran timnya Mas Mukib sendiri, keluarganya Mas Mukib, atau teman dekat deh dalam mendukung ketika latihan dan juga kompetisi nih, Mas? Kalau support pastinya dari keluarga juga mensupport lebih besar dari mulai menyemangati maupun apa dukungannya dari keluarga maupun orang tua, terus dengan teman-teman, terus kalau kalau tim memang lebih besar dari support yang lain seperti dukungannya, terus kita Semangatnya disupport gitu ya. ya, semangatnya untuk mengikuti event-event di nasional maupun di internasional gitu. Oke, oke. Sekarang pertanyaan buat kembali untuk kalian berdua nih, Mas Mukib dan juga Rifki. Dari Iya. semua kemenangan kalian berdua nih, mana yang paling berkesan dan boleh dijelasin kenapanya? Untuk Mas Mukib dulu deh. Kalau aku sih yang paling event yang paling berkesan sih emang di Asian Games tahun 2018 Hmm. itu event yang paling berkesan soalnya saya berlatih itu hampir 3 tahun. Saya di Malang hampir 2 tahun dan di Subang 1 tahun. Jadi persiapannya emang sudah matang sekali dan ternyata tidak tidak rugi kalau Mengkhianati. ya tidak rugi kalau saya lebih latihan lebih keras lagi, disiplin lagi dan akhirnya bisa mendapatkan juara pertama di Asian Games 2018. Mantap. Rifki, silahkan. Ya, kalau saya event yang berkesan pastinya kayak di Kejurnas Nasional Jam kemarin di tahun 2023 saya Mm-mm. mendapatkan juara 1 dan itu seleksi kualifikasi PON saya mendapatkan posisi kedua. Jadi Wah, event yang berkesan itu. oke. Ya, Kalau momen yang paling membanggakan di dalam karirnya Mas Mukib sama Rifki nih apa? Tapi mungkin nggak melulu soal menang ya, bisa jadi kayak soal perjuangan atau pencapaian pribadi lah. Ya, Eh, tapi membanggakan ini bangga banget meskipun oh nggak iya, mungkin gitu. kalau ya, kalau aku sih emang selain bangga di juara, emang ada beberapa yang saya banggakan waktu menang Asian Games dan saya bisa menjadi abdi negara ya ASN. Jadi saya Oh, diangkat di tahun 2019 ah, dan sampai sekarang masih di ASN Alhamdulillah. Menpora. Nah, Oke, udah menang, membanggakan, terus juga akhirnya masuk ke dalam pemerintahan juga ya, Mas ya? iya, Ah, siap, siap. Kalau Rifki apa nih, Rifki? kalau saya bangga aja sama diri saya sendiri sudah sampai di titik inilah gitu. Yeay. Tapi yang paling bikin bangga itu adalah mungkin kalau ngelihat dari awalnya kayak gimana dan kok tiba-tiba aku udah ada di sini gitu ya. Iya, Prosesnya yang membuat iya bangga. prosesnya ya. Iya, 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 iya. Kalau kalian berdua bisa balik ke satu balapan di masa lalu nih, untuk diulang ya, Mas Mukib dan juga Rifki ya. Balapan apa yang akan kalian pilih? kalau pengen diputar lagi di masa yang dulu sih emang ada kejuaraan-kejuaraan seperti Indonesian Downhill yang selalu saya menangkan dan bisa menjadi juara umum di juara satu nasional di klasmen elit. Mungkin itu sih bisa konsisten dalam memenangkan kejuaraan Indonesian Downhill di Indonesia maupun di luar negeri sana. Itu ya, pengen Iya, ke masa itu ya. Kalau Rifki, Kalau saya ingin masa-masa yang kemarin
Apa? Yang mana tuh? Kalau nggak cedera, cedera, Iya. kayak bisa mengikuti itu apa? National Champ yang Ah, kemarin di Batam. Terus ya ingin hasil yang terbaik di PON juga kan yang kemarin kemarin banyak kurang yang pengen memuaskan. diulang ya. Ya pengen diulang lagi kalau nggak cedera gitu. Iya, 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 iya. Menarik. Nah, kalian berdua nih, Mas Mukib sama Rifki nih, udah berkompetisi kan di banyak tempat gitu kan. Ada nggak satu tempat yang jadi favorit banget karena medannya, suasananya, atau penontonnya gitu? Kalau aku sih yang paling berkesan mungkin di track Ternadi ya. Kalau Ternadi kan mungkin lokal boy ya, karena untuk latihan saya juga di Ternadi mungkin ada beberapa obstacle maupun speed yang kencang di Ternadi dan panjang lintasan juga lumayan panjang 2,1. Mm-mm. Terus untuk Ternadi ini ada beberapa varian pastinya di varian obstacle dan saya lebih seneng di track Ternadi gitu. Oke. Kalau Rifki? Ya di Ternate juga sih pastinya kayak kan udah hafal juga tracknya tuan rumah jadi banyak deket juga sama Jepara kan jadi Hmm, yang penonton Jepara nonton di bisa Ternate datang. ya jadi ada kayak support support gitulah Jadi lebih semangat ya. ya lebih semangat. Oke. Kalau Mas Mukib nih, reaksi keluarga Mas Mukib waktu pertama kali menang balapan besar itu kayak gimana? Apakah mereka mendukung dari awal atau ada drama-drama itu tadi yang kayak nggak boleh gitu? Kalau menang dari kejuaraan yang paling besar, terus dari orang tua juga sudah mendukung, soalnya kan awal mulanya saya juga sudah terjun di dunia downhill, Mm-mm. terus sudah tahu resikonya, pasti orang tua mendukung dan pastinya mendoakan anaknya supaya bisa mendapatkan Yang terbaik. prestasi terbesar yang terbaik. Itu sangat senang sekali dari orang tua, yaitu dari keluarga saya juga pastinya mendukung gitu. Oke, mereka pasti happy banget tuh ya pas pertama itu ya. Iya, seneng seneng banget soalnya udah perjuangan meninggalkan keluarga, Ya. bermain dan lain-lain, pastinya 2 tahun 3 tahun itu waktu yang lumayan lama dan akhirnya bisa mendapatkan juara yang terbaik di Oke, kejuaraan besar. oke. Kalau Rifki pertama kali menang balapan besar, reaksi keluarga kamu kayak gimana, Rifki? Ya pastinya senang dan orang tua juga Selebrasi nggak? apa Ada selebrasi nggak sampai sampai syukuran mungkin heboh atau sampai apa ya bikin perayaan atau kayak gimana gitu atau nggak ada ada? ada terus Hmm. pastinya orang tua senang tapi orang tua juga khawatir juga kan kalau Ah, ikut andil ini mm-mm, resikonya gimana gitu kan mm-mm. ya pasti keluarga senang saudara-saudara kan senang. Oke, oke. Baru aja kita dengerin pengalaman dari Mas Mukib dan juga Rifki soal track downhill yang bikin kita kagum banget, ya kan? Seru banget dengerin cerita-cerita mereka, perjuangan mereka, gitu kan? Tapi sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam lagi, yuk kita main game dulu ya, guys. Kita main game dulu mau? Mau? Siap, Mau ya. siap. Ya, Supaya makin chill lagi, gitu kan? Kita ya. main game judulnya adalah pernah nggak pernah. Oke, ini simpel Oke aja. Jadi kalian berdua tuh masing-masing jawab pernah atau enggak gitu aja. Dan boleh Oke. nih tentang sedikit aja tentang hal nanti ya yang ada yang bakal kita bahas nanti ya. Nanti kamu bisa ceritain dikit aja tapi pokoknya syaratnya harus jawab jujur. Deal? Siap, deal. deal. Oke, kita mulai ya. Pernah nggak pura-pura nggak sakit pas abis jatuh? Padahal sakit banget. Pernah. Pernah. Oke. Mau ceritain sedikit Mas Mukib, Rifki? Waktu Oh, apa? iya, waktu jatuh latihan di Kelemuk,
Mhm. terus cedera ankle kanan. Heeh. Ya, terus saya berusaha nggak sakit, Heeh. tapi akhirnya waktu malam juga sakit juga. Pura-pura strong ya. Iya. Oke, kalau Rifki ceritanya apa nih sedikit aja? Kalau saya ya gitu juga lah pokoknya pas di mana ya lupa lupa. Pokoknya pokoknya pernah lah ya pura-pura Iya. strong gitu. Ah, nggak sakit kok, nggak sakit padahal sakit banget gitu ya. Iya. Oke, yang kedua, pernah nggak ngebongkar sepeda tapi nggak bisa balikin lagi? Pernah. Pernah. Mau cerita sedikit? Ayo, masukin, Rifki. Ya, ya. Kalau aku sih coba eh, benerin RD ya. RD kan memang susah kalau untuk ngebukanya karena ngebukanya juga ada per yang kaku itu. Terus Hmm. aku coba benerin lagi, kok nggak bisa. Oh, ternyata pakai alat harusnya. Bisanya akhirnya dibenerin sama siapa, Mas? Sama bengkel. Untung itu sepeda sendiri yang dibongkar ya. Iya. Kalau sepeda orang lain, weh. Bisa. Gimana? Rifki. Kalau saya itu kan buka pedal klik gitu kan, Ah. itu bisa. Kalau masangnya nggak bisa. Akhirnya ke bengkel juga. Itu dipasangin biasanya sama Oh. senior atau mekanik gitu kan. Oke. Pertanyaan yang ketiga ya. Pernah nggak ngerasa keren banget pas lagi kompetisi? Pernah. Karena Pernah, cool pasti. banget, kayak cool gitu. Ada yang mau diceritain dikit tentang ngerasanya lagi, wah gila keren banget sih aku. Kompetisi ini keren banget tuh. Pas kapan tuh? Iya sih, kalau aku sih waktu pertama kali juara di kejuaraan IDEA balap sepeda pastinya di downhill. Mhm. Pertama kali mendapatkan juara satu dan ya aku merasa, waduh, ini aku yang terbaik. Pasti kalau ke podium harus keren harus gitu. Asik. Harus ganteng gitu ya. Ya, Rifki, Kalau aku sih di setiap kalau menang gitu pasti rasa keren aja gitu. jalannya langsung beda nggak? Jalannya langsung beda nih ya. Langsung tegak gitu, nggak lemes. Oke, next. Pernah nggak? Udah yakin banget ngelakuin trik, elah, tapi malah nyungsep. pernah. 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 Coba Ya. ceritain. Ayo masukin. Kalau aku waktu di tabletop trik one hand. Heeh. Nah, waktu ngelepasin tangan satu mau megang handlebar udah nggak bisa sampai landing akhirnya jatuh. Yang nyosor duluan apa nih, Mas? Yang nyesel duluan ya helm duluan nyesel. Soalnya lepas tangannya ini. Ya Allah, padahal udah yakin banget nih ya bakal Iya. ngelakuin. Itu yang bikin jatuh cinta akhirnya mau ngulang lagi. Terus Rifki apa Rifki? Kalau saya itu pas lagi naik-naiknya ternyata salah jalur. Salah, Ya, iya, salah jalur. kok bisa salah jalur terus Terus kok akhirnya sepi saya gitu. balik lagi naik terus ke atas gitu. Itu lucu sih, itu lucu. Tapi nggak nyungsep ya, Enggak ya, nggak nyungsep ya. Itu masuk pernah atau nggak pernah ya? Nggak pernah dong berarti Rifki. nggak pernah sih. Oke, oke. Yang kelima, ini yang terakhir ya. Pernah nggak pas trabasan salah ambil jalur, tiba-tiba udah di warung kopi aja? Pernah. Pernah, Pernah. Rifki? Nggak pernah kayak. Nggak pernah ya. Salah ambil jalur, tapi balik lagi on track ya. Iya. Oke, kalau Mas Mukib nih, kayaknya pernah gimana ceritanya, Mas? Kalau aku sih sama Jambul sama Andi Yoga pernah
trabesan gitu, terus Heeh. dia pada duluan, terus loh kok aku nyasar, lah ini lewat jalur mana, tiba-tiba udah di warung bawah gitu. Ya, Akhirnya si Jamul sama si Andi Yoga loh kok sudah jaring duluan gitu, heeh. kaget dia ya. Lalu yang dilakukan apa kalau kayak gitu tuh Mas? Ya mungkin itu sih. Kan kalau trabesan kan tidak ada rest line. Nah, Heeh. jadi ya cuman tahu ini ada jalur lurus ya lurus aja gitu. Hmm. Jadi ya duluan, Ngopi duluan dong. iya ngopi duluan akhirnya. Seru banget sih. Thank you loh sudah jujur ya sama 76 Rider, sudah menjawab dengan Iya, cepat dan menjelaskan secara singkat juga ya. Nah, Riders yang juga punya pengalaman downhill kayak Mas Mukib dan juga Rifki dan gregetan juga pengen ikutan jawab, boleh ikutan ketik juga di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, ingetin aku juga mau ngingetin buat Riders juga untuk subscribe YouTube channelnya 76 Rider dan pastikan di nyalain notifnya, dinyalain loncengnya. Biar apa? Biar selalu update sama konten terbaru kita. Tapi kalau misalnya riders lebih suka ngedengerin di jalan karena mau berangkat kerja, kuliah, sekolah gitu, jangan khawatir. Kita juga ada di Spotify. Jadi tergantung deh mau pilih yang mana. Mau nonton di YouTube channel Jinam Rider atau di Spotify kita. Kita balik lagi ngobrol barengan sama Mas Mukib dan juga Rifki. Nih, Mas Mukib dulu nih, aku pengen tanya ya. Habis itu iya, baru Rifki yang jawab. Pas milih sepeda Hmm. downhill nih, Mas. Apa iya. sih yang paling kalian perhatiin? Lebih ke bobotnya kah, suspensinya kah, atau bagian lain? Kalau aku sih lebih ke suspensi ya, karena suspensi sangat penting di balap sepeda downhill, Mhm, terutama pastinya di obstacle-obstacle maupun di trek yang rusak, itu mhm, sangat membantu saya untuk bisa konsisten dalam memilih trek maupun di trek yang rusak maupun trek yang biasa. Jadi untuk memaksimalkan pemilihan sepeda ini harus dipertimbangkan mulai dari suspensi maupun bobot sepedanya biar kita di kedepannya tidak apa ya tidak salah memilih dalam sepeda atau memilih sepeda yang tepat untuk kita untuk pertandingan di mhm, event-event yang akan datang. mhm. Berarti concernnya lebih yang ke suspensi ya, kalau Mas Mukib suspensi sama bobot ya. Ya, Oke, kalau Rifki? Ya sama sama Mas Mukib sama siapanya. Apa yang dia omongkan Mas Mukib, suspensi yang paling penting gitu. Oke, suspensi ya. Iya. Nah, kalau kalian berdua nih, gimana cara kalian nge-tweak sepeda untuk medan yang beda-beda? Apakah ada setelan khusus buat trek yang teknis atau yang lebih kecepatan gitu? pastinya sih ada, Kak, untuk settingan suspensi di track yang satu dan track dua itu pasti ada perbedaan settingan suspensi maupun settingan tekanan ban. Mm-mm. Karena untuk tekanan ban juga harus menyesuaikan kondisi atau kontur tanah terlebih dahulu biar kita bisa memaksimalkan di track yang kontur tanah merah maupun tanah padas. Terus Hmm. untuk suspensi juga ada beberapa perubahan mulai dari high speed maupun trek yang landai. Jadi Mm-mm. kalau high speed kita lebih menggunakan speed yang kencang agar kita bisa memaksimalkan di speed tersebut Oke. agar kita mendapatkan feel maupun sepeda kita tidak terlalu liar waktu Mhm. kita race maupun latihan. Mhm. Oke, kalau Rifki gimana Rifki? Sama yang ya sama yang dia omongkan Mas Mukib ya. Ide mulu nih Rifki nih. Iya. Oke, sekarang Rifki dulu deh Mas ya, biar nggak ide mulu. Ya, Nah, kalau dari sisi fisik nih Rifki ya, latihan apa yang paling membantu performa kamu di atas track tuh? Yang paling penting ya endurance, Mm-mm.
sama eh, gym, terus Mhm, sprint gitu yang paling penting. mhm. Itu yang paling penting ya buat menambah performa kamu ya, Rifki. Kalau Yes. Mas Kip, Kalau aku sih lebih ke skill ya. Skill biasanya aku asah di track BMX mhm, untuk skill maupun di track downhill. mhm, Terus untuk performa juga saya latih seperti endurance satu mhm, sampai 2 jam, terus latihan di gym itu mhm, sangat penting karena untuk meningkatkan power kaki kita supaya kita bisa genjot sepeda lebih kenceng lagi mhm. gitu. Ya, 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 ya. Baik. Sekarang kalau Rifki lagi nih, cara kamu untuk menjaga stamina mental pas balapan tuh gimana, Ki? Punya teknik relaksasi sendiri atau fokus tertentu gitu, Rifki? Fokus tertentu gitu. Kayak Mm-mm. ambil nafas dalam-dalam sambil dengerin musik gitu kan. Oh, Iya. oh ya, nice. Oke, emang serius kayak gitu supaya stamina mentalnya itu seimbang gitu. Iya, Oke, emang kamu suka pemanasan, musik yang kayak gimana? pemanasan gitu. Apa? Biasanya ngedengerin musik yang kayak gimana biar kayak menjaga stamina mental pas balapan? Ya kayak yang slowly gitu. Oh, slowly. Oke, oke, menarik banget ya. Kalau Mas Mukib, cara menjaga stamina mental pas balapan kayak gimana tuh, Mas? Kalau aku sih kalau menjaga stamina waktu mau start tuh biasanya stretching maupun pemanasan atau roller di sepeda supaya Mm, heart rate kita atau jantung kita lebih berdetak kencang, terus kita tidak nervous dalam melakukan mau start maupun di start. Jadi kalau di start biasanya kita lebih ke feeling kita lebih kayak latihan gitu. Kalau perlombaan kita lebih ke kayak latihan, kalau latihan seperti kayak pertandingan ya. oh, ya, 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 ya. Jadi Jadi, ya kita tidak nervous kalau pemikiran kita dibalik seperti itu. Gitu. I Iya. see. Nice, nice, nice. Oke, kalau ngatur pola makan juga nih, pasti kan dijaga ya, apalagi kalian tuh atlet gitu kan. Ya. Iya. Gimana caranya mengatur pola makan atau nutrisi buat mendukung latihan dan juga performa di balapan nih, Mas Mukib? Kalau aku sih pola makan pastinya diatur ya, karena untuk habis latihan, terus Mm, kita harus memenuhi kayak protein, kita harus punya nutrisi juga untuk mm, kebutuhan butuh tubuh kita biar tidak drop, terus bisa peningkatan nutrisi kita juga meningkat, terus bisa memperkuat atau mempertahan otot mm, kita, otot saya untuk mm, performa ke depannya maupun event-event mm, berikutnya. Terus untuk makanan juga kita jaga kayak seperti buah maupun daging maupun mm, sayur itu harus mm. seimbang karena untuk penunjang performa kita waktu latihan maupun event gitu. Jadi benar-benar dihitung ya, untuk Iya. Iya. protein, kalori dan segala macam itu. Ya, kalau itu sih, kalau untuk kalori memang ada perhitungannya, tapi kita tidak terlalu detail kalau di balap sepeda downhill. Hmm, Pastinya yang penting menjaga supaya tidak terlalu oh, banyak makan gorengan atau hmm, yang lain, hmm. terus tidak terlalu manis, makan Oke, coklat maupun yang lain-lain, supaya kita mendapatkan tenaga yang besar waktu latihan maupun di event-event downhill oke, gitu. oke. Kalau Rifki nih kita tanya sama yang Gen Z nih. Biasanya kan suka nongkrong, ngopi. Ada nggak kamu juga ngatur pola makan juga nggak sih sama nutrisi gitu untuk mendukung latihan dan juga performa di balapan, Rifki? Oh, saya ada sih. Pasti nggak makan kayak goreng-gorengan yang minyak berlebihan gitu. Ah, 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 Pastinya protein tercukupi lah. mm-mm, mm-mm. Jadi kamu kalau misalnya ngatur pola makan itu kayak misalnya harus makan siang jam 12 siang.
sama jam 6 malam atau enggak? Atau Ya pokoknya harus tepat waktu. Ya harus tepat waktu. oke. SS-an nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke deh. Aktivitas fisik apa, Rifki, yang selalu dilakukan secara rutin? Baik, ya kalau misalnya ada lomba ya, ataupun nggak ada lomba, tapi itu terus rutin dilakukan. Aktivitas fisik apa? Paling ya latihan fisik kayak endurance gitu. Mhm. Apa paling ke 2 jam. Terus nge-gym gitu lah. Oke, meskipun ada lomba ataupun nggak lomba, tetap dilakukan ya. Ya, Oke, kalau Mas Mukib? Kalau untuk latihan sih pastinya konsisten seperti kalau hari Senin dan Jumat itu di tempat gym untuk membentuk power otot kaki maupun upper body. Hmm. Terus selanjutnya ya ada endurance seperti hari Selasa itu long endurance atau long ride biasanya bisa 2 sampai 2,5 jam. Mhm. Terus di hari Rabu biasanya saya lakuin di sprint 800 meter atau Mhm. sprint 200 meter. Terus Wah. selanjutnya untuk skill biasanya 1 minggu bisa 1 sampai 2 kali di track BMX, terus 1 kali di track downhill. Oke, Ya. itu selalu rutin meskipun nggak ada lomba sekalipun, Mas. Iya, soalnya ya, itu sudah terjadwal. Terus Oke. kalau free, kalau istirahat total itu di hari Minggu. Oh, itu ya liburnya ya. Iya, Oke, cheating day juga untuk makanan. iya juga sih kalau, ya. kalau Mas. Oke, oke, oke. Sekarang kita ngomongin tentang gear ya. Jadi kalau menurut Mas Mukib sama Rifki ini, gear keselamatan yang paling krusial di downhill itu apa dan kenapa? Kalau aku sih pastinya helm sama body protector sama keni karena itu sangat penting untuk balap sepeda downhill khususnya. Hmm. Karena ya tidak kita tidak mau ya kalau terjatuh di track downhill. Ya. Jadi kita harus safety gear seperti helm, goggle Hmm. apa pakai goggle kacamata, terus pakai body protector maupun keni. Itu Hmm. kalau kita terjatuh bisa meminimalisir dalam cedera serius gitu. Ya, ya, ya. Kalau Rifki apa aja? Rifki, gear keselamatan yang paling krusial di downhill menurut kamu? Ya pastinya helm, terus Ah, Google sama elbow, kayak body protector, kening. Ya apa ya? sama juga pastinya. Hampir semua ya. Iya, Penting. ya sangat penting itu. Semua krusial lah gitu ya. Oke, Iya. yang peralatan keselamatan itu buat beberapa orang tuh bisa agak mengganggu pergerakan katanya. Nah, gimana caranya Mas Mukib sama Rifki ini nemuin balance antara perlindungan yang maksimal sama kenyamanan ketika balapan? Lihat merek terlebih dahulu dengan kenyamanannya, kenyamanan yang biasa kita pakai. Hmm. Terus kita ya rekomen dari teman-teman, oh keni ini sama body protector ini yang bagus merek apa, terus kita coba, oh Hmm. ternyata body protectornya mereknya ini lebih nyaman, terus lebih ramping kalau kita pakaiin jersey gitu. Terus Hmm. kayak gini juga supaya tidak terlalu eh, ketat maupun terlalu besar, kita juga rekomen sama teman-teman dengan Hmm. kondisi merek yang standar tapi bisa dipakai lebih nyaman. Oke. Oke, jadi merek dulu baru dicobain apakah ini benar nyaman apa enggak gitu ya. Ya, Iya. Rifki, Iya sama juga. merek dulu. Iya. Jadi punya kenyamanan masing-masing gitu. Selain helm nih, Rifki, gear apa aja yang sering dianggap remeh sama orang tapi justru bikin perbedaan besar di performa dan juga keselamatan? Oh pastinya ya kayak di elbow gitu kan. Pasti buat keamanan gitu.
Itu yang biasanya dianggap remeh ya. Kalau Mas Iya. mungkin, Mas? Kalau aku sih pasti ada sarung tangan. Hmm. Nah, itu biasanya kan kadang waktu latihan, kadang tertinggal, yang Mhm. biasanya nggak, biasanya pakai terus nggak kepake, terus itu kalau terjatuh bisa melukai jari-jari tangan maupun lengan apa tangan itu. Itu Oh, yang biasa sering remeh. rider-rider ya rider-rider anggap remeh kalau pakai safety gear sama kayak glove gitu. I see. Ternyata itu penting juga ya buat Ya, keselamatan. Kalau tipsnya untuk menyesuaikan perlengkapan safety gear nih, Mas Mukib, ketika balapan di kondisi cuaca yang ekstrim gitu ya, kayak misalnya hujan atau ya. kabut, itu gimana? Kalau safety gear untuk eh, body sih harus dipakai ya untuk Mhm. body. Terus untuk kalau di cuaca hujan pastinya yang kita butuhkan safety gear-nya harus lengkap seperti elbow, keni, body protector itu semua harus dipakai. Mhm. Mhm. Tapi yang terutama itu kalau di hujan yang harus dipersiapkan itu di ban basahnya. Kita harus eh, cari ban basah yang tepat supaya kita bisa ngegrip di tanah Oh, tersebut gitu. Biar oke. tidak terlalu liar dalam melakukan apa latihan maupun event di curah yang hujan. Mhm. Oke, kalau Rifki? Ya, pastinya kalau hujan harus ganti ban basah dan Mhm. gearnya harus lengkap juga sih, biar Oke, aman gitu. oke, biar aman ya. Iya. Nah, downhill ini kan memang termasuk olahraga yang beresiko banget ya, guys. Gear apa yang harus banget digunakan, nggak boleh nggak? Selain helm harus body protector itu harus dipakai. Harus Sama ya. ya harus wajib. Sama keni protector. Oke. Itu sangat penting bagi rider maupun rider pemula maupun senior itu harus pakai body protector sama Helm. ken ya helm sama Oke. Kalau keni. menurut Rifki? Ya, sama kayak body protector, keni, elbow, helm lah, lengkap. Oke. Buat para rider pemula, nih ya, ada pesan apa nih dari Mas Mukib sama Rifki nih untuk tentang safety gear? Karena ternyata kan nyali aja nggak cukup gitu kan. Ya, Keselamatan juga penting gitu. Apa nih yang pengen disampaikan buat rider pemula, Mas Mukib? untuk yang pengen saya sampaikan untuk rider pemula pastinya untuk safety safety gear untuk pemula harus memakai body protector itu sangat penting Mm-mm. dan elbow juga sangat penting untuk rider pemula karena itu yang biasa dilupakan bagi rider pemula yang biasanya tidak memakai body protector maupun elbow di waktu latihan. Oke. Jadi untuk latihan pastikan kalian harus membawanya atau di event karena kalau di event diharuskan memakai body protector sama elbow. Oke, kalau Rifki? Kalau saya juga gitu, harus safety Mm-mm. biar aman gitu kan. Mhm. Ya gitu. Gitu aja. Ini nggak masalah tentang apa namanya, nggak masalah tentang perlengkapan, mungkin juga boleh Rifki kasih tahu ke rider pemula apa yang bisa disarankan gitu, safety gear, terus udah gitu semangatnya mungkin. Ya, pastinya semangat, berusaha yang terbaik lah gitu. Oke, oke. Oke, kita sekarang ngobrolin tentang pemilihan materi frame sepeda nih. Apa preferensi kamu nih dalam pemilihan material frame sepeda? Dan alasannya kenapa? Kalau aku untuk pemilihan spare part ya kalau di balap sepeda downhill itu
spare partnya yang pastinya dari suspensi terlebih dahulu yang biasa saya perhatikan. Terus wheelset juga itu sangat penting karena untuk penunjang eh, kencengnya roda berputar. Hmm. Terus shifter sama RD itu sangat penting karena untuk pemindahan gear yang cepat atau kecepatan gear yang langsung berpindah itu sangat penting bagi rider balap sepeda downhill. Oke. Itu ya preferensinya Mas Bokep. Kalau dari Rifki? Dari saya itu suspensinya harus pas dan tekanan bannya juga harus sesuai dengan tracknya. Mhm. Ya, ya gitu. Itu aja. Oke. Ya, Nah, kalau menurut Rifki nih, seberapa penting pemahaman geometri untuk pemilihan sepeda downhill? Mas Mungkin Seber- dulu aja. Oke. Ya, Mas Mukib dulu aja katanya. Seberapa penting pemahaman geometri nih, Mas Mukib, untuk pemilihan sepeda downhill? Kalau ditanya seberapa pentingnya pasti sangat penting karena untuk geometri sepeda ini sudah didesain sama insinyurnya lah. Ya. Insinyur di sepeda pastinya ada beberapa penelitian dari mulai bermainnya suspensi, geometri panjang frame-nya maupun Hmm. di bagian link kitnya itu pasti sudah diperhitungkan sama eh, desainernya itu. Jadi sangat penting lah untuk geometri di balap sepeda downhill khususnya. Oke, harus paham juga ya. Iya. Oke, kalau Rifki? Sama juga yang dia mau Mas Mungkin, Pak. Oke, baiklah. Kalau cara memilih gear yang sesuai sama gaya balapan masing-masing kayak gimana nih Mas Mukib? Apakah Mas Mukib memilih gear yang lebih fleksibel atau yang lebih protektif atau gimana? Ini yang gear mana dulu kan? Maksudnya gear safety gear apa gear Iya. yang pemindahan itu? Yang pemindahan. Oh, yang pemindahan Tapi untuk dua-duanya boleh juga sih. Buat yang safety dulu deh. Kalau safety, apakah pilih gear yang lebih fleksibel buat badan, yang oh lebih iya kalau untuk safety gear-nya sih pasti cari yang fleksibel terus ramping untuk dipakai karena untuk kenyamanan di waktu kita latihan maupun di pertandingan itu sangat penting bagi fleksibilitas badan kita untuk di track maupun di kemiringan maupun di jumping dan lain-lain. Mhm, mhm. Dan juga Terus sesuai sama gaya balapan ya. iya Iya. benar. Terus untuk safety untuk pemindahan gear atau shifter atau RD pemindahan giginya itu Hmm. biasanya lebih memilih yang agresif pemindahannya. Jadi ada beberapa merek untuk RD ini bisa pemindahannya 1:1 dan juga ada yang lebih lama baru berpindah. Jadi kalau menurut aku lebih penting yang lebih cepat atau lebih cepat pemindahan gear itu karena untuk memaksimalkan kita waktu keluar berem maupun di opsi yang pedaling gitu. Mhm. Kalau Rifki gimana Rifki? Kalau dari aku pastinya dari yang keamanan dulu ya, yang Ya. safety. Ha-ha. Fleksibel sih dan pastinya yang simple gak ribet gitu. Biar Jadi nyaman aja. enak gitu bawanya gitu. Iya, iya. Terus kalau dari pemindahan gear dilihat dulu kalau tracknya gimana, ada yang landai pastinya nggak sih terlalu berat gitu. Yang yang belok habis itu beloknya mati harus harus di pedaling tuh nggak terlalu berat gitu loh. Jadi Hmm. harus stabil enteng gitu. Oke. Oke, kalau ngomongin soal gear, ini kan sekarang gear tuh kan mahal-mahal ya.
Gimana caranya kalian tuh mengatur budget tapi tetap dapat peralatan yang oke gitu, yang terbaik gitu? Kalau pemilihan gear atau spare part sepeda di downhill, Mhm. pastinya kalau kepengen yang harganya menengah ke bawah, pastinya Ah, kita harus memilih, semisal kita cari yang second, ya, cari ah, yang second kita bisa, apakah kualitasnya itu bisa diandalkan atau tidak. Terus kalau sudah aman beli yang second, kita coba, dan itu bisa memaksimalkan waktu kita latihan maupun pertandingan. Jadi budget kita tidak terlalu tinggi, dengan sesuai kantong kita biar bisa memaksimalkan di pertandingan. Nah, sekarang Rifki nih, ada nggak sih gear yang menurut kamu tuh underrated gitu? Nggak dianggap penting, tapi sebenarnya penting banget buat performa kamu, Rifki. Penting semua, Penting penting semua. semua. Iya, Oke, kalau Mas Mukib ada nggak yang gear yang pernah dirasa itu nggak penting nih kayaknya, tapi ternyata penting juga pakai deh gitu. Iya sih ada. Kalau gear sih, kalau eh, aku setahu aku, kalau yang paling kecil tuh biasanya 11 atau 10 giginya itu. Nah Ah, itu biasanya dianggap nggak penting. Tapi padahal itu penting kalau di trek yang curam terus turun, yang lebar bisa dikayuh pedalingnya. Nah, itu bisa oh. memaksimalkan speed kita waktu turunan yang curam itu. Karena untuk gear yang kecil itu Mm-mm. biasanya jarang digunakan. Tapi Oh. kalau di trek yang curam banget tapi lebar bisa dipedal, itu sangat penting. Ternyata penting juga gitu ya. Iya. Rider, sebelum kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya, kita lihat dulu yuk. Ini ada highlight dari aksi-aksinya Mas Mukib dan juga Rifki. Jadi kita langsung aja tonton highlightnya. Seru banget itu tadi video aksi dari Mas Muhib dan juga Rifki ya, keren banget. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya barengan sama mereka berdua nih. Kalau menurut Mas Muhib dulu ya, Iya. perbedaan kompetisi downhill di Indonesia sama di Asia Tenggara tuh kayak gimana Mas Muhib? Pasti ada perbedaan kompetisi nasional sama di Asia ya, Hmm. khususnya di Asia Tenggara maupun di Asia. Untuk persaingannya juga lebih ketat di Asia karena Asia ini ada beberapa rider yang selalu mengikuti di kejuaraan internasional. Hmm. Jadi untuk persaingannya juga lebih besar daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia ada beberapa rider yang sudah eh, meng- menguasai atau melewati medan-medan di trek Asia gitu. Hmm. Jadi ada Jadi, beberapa rider yang bisa mengungguli eh, di Asia Tenggara pastinya. hmm. Oke, kalau Rifki, menurut kamu perbedaan kompetisi downhill di Indonesia sama di Asia Tenggara kayak gimana? di Indonesia ini pastinya ya ketat. Juga kalau di Asia belum pernah nyoba. Oke, nah menurut Mas Mukib nih,
atlet downhill Indonesia menurut Mas Mukib gimana bisa bersaing di kompetisi internasional di Asia nih? Kalau untuk rider Indonesia sih pastinya bisa ya, bisa bersaing di kejuaraan Asia maupun internasional. Karena rider Asia ini pengalamannya juga lebih tinggi. Kedepannya juga rider-rider Indonesia ini lebih tahu pengalaman dari Asia maupun internasional. Jadi untuk melompat ke Asia maupun ke internasional bisa untuk berprestasi. Bisa banget ya, apalagi Iya, Rifki bentar lagi. Amin. 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 Tantangan terbesar buat rider Indonesia yang mau bersaing di tingkat internasional nih, menurut Mas Mukib, apa tantangan terbesarnya? Untuk tantangan terbesar sih pastinya di track ya kalau aku. Mm-mm. Ya di kompetisi maupun di tracknya. Kalau di track Indonesia maupun di Asia ini ada perbedaan. Kalau di Asia mungkin lebih sedikit ekstrim. Jadi kita harus mempunyai karakter track yang seperti di Asia. Jadi lebih Ah, ekstrim. Jadi kalau di Indonesia kan ada beberapa rider ya yang bisa mengikuti seperti penghobi itu juga mhm. lebih sulit kalau kita membuat track. Jadi kalau kita membuat track harus dibedakan supaya penghobi sama prestasi ini bisa menyatu. Jadi tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu membahayakan bagi rider penghobi gitu. Oke. Oke. Nah, Rifki ini kan pengen juga dong, Ya, pengen banget sih. pengen banget. Nah, menurut Ya, kamu tantangan terbesar buat rider Indonesia yang mau bersaing di tingkat internasional apa nih, Rifki? harus rajin latihan gitu, biar seimbang. Lebih ditingkatin lagi gitu ya Ya, latihannya ya, tinggal levelnya lagi. ya. Oke, yang bikin Rifki bangga sebagai atlet downhill Indonesia apa nih? Jadi banyak fansnya, banyak yang kenal. Orang tua jadinya bangga juga nih anaknya jadi atlet gitu ya. Atlet Ya, downhill Indonesia ya gitu. gitu. Oke, kalau Mas Mukib, apa yang bikin Mas Mukib bangga sebagai atlet downhill Indonesia di panggung internasional nih? Kalau aku sih lebih bangga ke prestasi ya. Mungkin untuk Hmm. meningkatkan prestasi demi apa dengan perjuangan kita dari awal sampai sekarang paling dengan perjuangan latihan kita tidak sia-sia supaya kita bisa mendapatkan prestasi terbaik di event nasional maupun internasional. Nah, ya Cie. itu. Yang mau diomongin tadi itu. Oh itu Tapi tiba-tiba ternyata. ngeblank. Iya, 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 iya. Udah diwakilin ya sama Mas Mukib ya. Ya, Heeh. Mas, ada nggak sih tempat atau juga event internasional yang jadi impian Mas Mukib buat berkompetisi suatu hari nanti? Cie. Oh ya, kalau impian sih pastinya ada ya. Mm-mm. Kalau aku lebih memilih ke itu, Crank Walk. Crank Walk itu ada beberapa track atau lokasi. Mm. Ya, di Australia juga ada, di Eropa juga ada. Jadi ya yang penting aku kepingin salah satu event Crank Walk itu saya datangi. Jadi itu termasuk besarnya event-event balap sepeda ya di Grand Walk itu. Jadi ada seperti di jam, terus dual slalom itu diselenggarakan di satu event itu. Gitu. Mm. Jadi sangat meriah sekali kalau Iya, bisa datang ke event Grand Walk itu. gitu ya. Hmm. Oke. Nah, kalau Rifki ada nggak yang jadi impian kamu gitu, tempat atau event internasional gitu buat berkompetisi one day, siapa tahu. ya pastinya ingin main di Eropa lah. Bisa ikut balapan di sana dan bisa menjuarai sana. Amin ya, kita doain Hmm. bareng-bareng ya. Nah, kalau Mas Mukib sama Rifki ini kira-kira ada juga nggak impian untuk mengikuti kejuaraan apa lagi nih ke depannya? Yang paling deket deh. Kalau paling deket sih paling itu sih.
ya pastinya di nasional, terus mungkin di tahun yang tahun depan ini di tahun 2025 mungkin ada SEA Games ya, semoga bisa Amin. bisa ikut menjadi rider nasional dan bertanding di kancah Asia. Amin. Amin. Semoga ya. Kalau Rifki? Ya pastinya ingin menambah prestasi lagi dan ingin menjuarai di event-event yang besar seperti kayak Asia Champ gitu, Mhm, mhm. Semoga, National Champ gitu. semoga ya. Oke. Ada nggak sih Mas Mukib harapan atau juga keinginan juga yang masih pengen banget dicapai dalam karir downhill Mas Mukib? Kan udah senior banget nih, tapi masih ada nggak harapan atau keinginan yang masih pengen banget dicapai? Kalau harapan sih masih kepengen untuk berprestasi yang lebih tinggi lagi, Mhm. seperti eh, mengikuti di World Champ maupun di event-event internasional. Jadi Mhm. eh, semangat saya ingin pergi ke event-event internasional supaya Mhm. oh ternyata event besar ini bisa saya apa mainkan di event tersebut. Seperti saya pernah mengikuti di World Champ di Australia di Giant sekali itu aja. Soalnya poin juga menentukan poin UCI karena itu sangat penting untuk bisa mengikuti di kejuaraan World Championship. Oke, kalau ngomongin target jangka panjang nih Mas Mukib sama Rifki nih ya. Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan deh. Yang saya harapkan prestasinya lebih lebih baik lagi ya. Terus Nah, untuk kedepannya juga sama junior-junior kepengen saya dampingi supaya bisa meningkatkan prestasi dari mulai prestasi nasional maupun Asia dan internasional. siap, siap, siap. Kalau Rifki target jangka panjang untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Ya pastinya ingin menambah prestasi yang tinggi juga dan berharap bisa masuk pelatnas juga kan. Ya semoga bisa bawa nama Indonesia juga. Amin, 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 amin. Hmm. Dari segi performa juga nih, aspek yang paling kalian fokuskan untuk ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan, apa tuh? Yang pastinya untuk skill maupun mental yang harus ditingkatkan karena untuk di balap sepeda downhill khususnya kita harus mempunyai skill maupun mental. Karena skill dan mental ini sangat penting bagi rider downhill Mhm. karena itu kunci utama untuk berprestasi maupun bisa menjuarai di kejuaraan maupun event-event nasional maupun internasional. Oke deh, ini kalau ngomongin pengalaman ini pasti udah banyak banget pengalamannya Rifki yang juga dapat dari Mas Mukib gitu. Hal-hal apa aja sih yang udah dipelajarin? Ya pengalamannya berani ngambil resiko dan melangkah lebih maju gitu. Hmm, jangan takut gitu ya ngambil resiko. Ya, Kalau dari Mas Mukib, kira-kira apa yang apa selalu ditanamin ke Rifki nih, Mas Mukib? Kalau aku sih lebih si Rifkinya lebih harus konsisten lagi dalam Mhm. melakukan skill atau line yang bisa diambil yang lebih resiko tapi tidak membahayakan untuk si Rifki. Mhm. Terus untuk kedepannya sih paling untuk ini ya mental. Untuk mental harus dijaga terus karena mental ini harus ditingkatkan karena kalau nggak ditingkatkan nanti bisa apa prestasinya pasti menurun. Jadi Mhm. kita harus menggembleng, cara katanya menggembleng ya, si Rifki supaya apa mentalnya lebih eh, berani lagi, terus sama fisiknya juga harus disiplin, terus skillnya harus diasah lagi supaya bisa mendapatkan juara di nasional maupun di
kancah Asia. Semangat Rifki, pasti bisa. Wah, Ada tips nggak atau pesan khusus yang pengen disampaikan ini buat calon rider atau rider muda downhill, Mas Mukib? Tips untuk bagi rider pemula maupun rider yang baru mulai di balap sepeda downhill khususnya, yang paling penting kalian harus mengasah skill kalian terlebih dahulu, yaitu di track BMX supaya kamu bisa melewati double jump maupun drop terlebih dahulu. Kalau di cornering bisa kamu asah waktu di track. Jadi untuk para pemula maupun yang lagi mau memulai, kalian harus safety gear karena itu sangat penting untuk kalian biar tidak cedera di kemudian hari. Soalnya untuk penunjang prestasi juga sangat penting untuk rider pemula maupun yang baru mau memulai di balap sepeda downhill khususnya. Oke, penting iya. nggak kalau misalnya rider pemula atau calon rider downhill ini ikut komunitas downhill? Itu sangat penting ya, karena untuk penunjang prestasinya juga harus bergabung dengan komunitas-komunitas karena untuk penunjang latihan maupun dalam melakukan latihan di track maupun latihan fisik itu sangat penting untuk Hmm. rider. Oke, jadi ya baiknya memang ikut komunitas downhill ya supaya bisa belajar bareng, Iya, supaya Iya, support juga gitu ya. iya. iya. Oke, Riders, gak kerasa banget kita udah ngobrol panjang kali lebar barengan sama dua jawara downhill kita, ada Mas Mukib dan juga Rifki. Kalian pasti setuju banget kan? Banyak banget insight keren dari Mas Mukib yang mereka bagiin juga dari Rifki juga. Tapi sayangnya waktu kita harus tutup di episode ini ya. Mas Mukib, Rifki, makasih banyak ya udah sempetin waktu Ya, buat sama-sama. 76 Rider Podcast. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton di episode ini yang selalu support. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa, jangan pernah melewatkan episode selanjutnya karena 76 Rider ini bakal hadir lagi dengan atlet-atlet ekstrim top yang pasti seru. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa ya Riders untuk selalu subscribe dan juga ikutin konten-konten seru di YouTube channelnya 76 Rider. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @76rider.id biar nggak ketinggalan update terbaru dan juga info-info menarik lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di 76 Rider Podcast. 76 Rider, Nyali aja nggak cukup.